Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Dasar-dasar Intelijen Bisnis, Database dan Manajemen Informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva Hidayatul Kusnah dengan 3 NIM terakhir 161 dan rekan saya Miftahul Jannah dengan 3 NIM terakhir 135. Nah, sebelum pembahasan lebih jauh, apa sih intelijen bisnis itu? Intelijen bisnis adalah seperangkat alat analisis berupa informasi bisnis yang digunakan untuk menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data dalam proses bisnis yang mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan dengan tujuan peningkatan kinerja usaha atau bisnis. Yang pertama yaitu mengelola data dalam sebuah lingkungan file tradisional. Saat ini, sistem informasi yang efektif dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Oleh sebab itu, pengelolaan data dirasa sangatlah penting karena informasi yang akurat akan bebas dari kesalahan dan juga informasi dapat dikatakan relevan apabila berguna dan sesuai untuk jenis pekerjaan dan keputusan yang memerlukannya. Konsep pengorganisasian file. Konsep ini merupakan suatu konsep yang dibuat untuk pengorganisasian file yang ada dalam sebuah sistem informasi. Antara lain yang pertama ada bit, adalah unit data terkecil yang ditangani oleh komputer. Yang kedua ada field, adalah sekumpulan karakter yang menjadi sebuah kata. Yang ketiga ada record, adalah sekumpulan field yang terrelasi. Yang keempat ada file, yaitu sekelompok record yang berjenis sama. Masalah dengan lingkungan file tradisional. Di sebagian besar organisasi sistem cenderung tumbuh mandiri tanpa rencana perusahaan. Semuanya mengembangkan sistem dan file data mereka sendiri. Selain itu, setiap aplikasi tentu saja membutuhkan file sendiri dan program komputernya sendiri untuk beroperasi. Di perusahaan secara keseluruhan, proses ini menyebabkan beberapa file master dibuat, dipelihara, dan dioperasikan oleh departemen yang terpisah. Seiring berjalannya proses ini yang berlangsung selama 5 atau 10 tahun, organisasi ini dibebani dengan ratusan program dan aplikasi yang sangat sulit dipelihara dan dikelola, sehingga menimbulkan beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama yaitu ada redundasi data dan inkonsisten. Redundasi data adalah adanya duplikat data pada beberapa file data sehingga data yang sama tersimpan lebih dari satu tempat. Sedangkan inkonsisten adalah situasi menyimpan data yang sama dengan format yang berbeda dalam beberapa tabel. Yang kedua ada ketergantungan data program. Ketergantungan program data mengacu pada pasangan data yang tersimpan dalam file dan program spesifik yang diperlukan untuk memperbarui dan memelihara file-file tersebut sehingga perubahan dalam program memerlukan perubahan pada data. Yang ketiga yaitu kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat memberikan laporan terjadwal rutin setelah upaya pemrograman ekstensif, namun tidak dapat menyampaikan laporan khusus atau menanggapi persyaratan informasi yang tidak diantisipasi secara tepat waktu. Yang keempat yaitu keamanan yang buruk. Karena hanya ada sedikit kontrol atau pengelolaan data, akses dan penyebaran informasi mungkin tidak terkendali. Di titik manajemen mungkin dapat mengetahui siapa yang sedang mengakses atau bahkan membuat perubahan pada data organisasi. Yang terakhir yaitu kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Informasi tidak dapat mengalir dengan bebas, melintasi area fungsional yang berbeda atau bagian organisasi yang berbeda. Jika pengguna menemukan nilai yang berbeda dari bagian informasi yang sama, namun ada dalam dua sistem yang berbeda, mereka mungkin tidak ingin menggunakan sistem ini karena mereka tidak dapat mempercayai keakuratannya. 2. Pendekatan database untuk pengelolaan data. Database adalah sekumpulan data organisasi yang digunakan untuk melayani aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Sistem manajemen basis data atau Database Management System atau yang biasa disingkat dengan DBMS
adalah perangkat lunak yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Database Management System pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Pada gambar di samping adalah contoh dari database sumber daya manusia dengan berbagai bentuk tampilan. Suatu database sumber daya manusia menyediakan banyak tampilan data, seperti contoh dalam gambar yang berbentuk tabung warna hijau. Di dalamnya terdapat employee atau nomor induk karyawan, name, SSN atau nomor jaminan sosial, position, date hired atau tanggal perekrutan, gross pay atau gaji bruto, net pay atau gaji neto, life insurance atau asuransi jiwa, pension benefit atau tunjangan pensiun, dan healthcare atau jaminan kesehatan. Dan itu semua tergantung informasi yang diterima oleh pengguna. Pada gambar di samping ditampilkan terdiri dari dua tampilan, yakni satu tampilan untuk benefit view atau spesialis tunjangan dan satunya lagi untuk payroll view atau departemen penggajian. Selanjutnya yakni kemampuan sistem manajemen database. Sistem manajemen basis data memiliki kemampuan definisi data untuk menentukan struktur isi basis data. Sistem manajemen basis data mencakup alat untuk mengakses dan memanipulasi informasi di database, seperti mengorganisasikan data dalam menyimpan file data, serta menyelesaikan masalah dalam lingkungan file tradisional. Perancangan database. Untuk membuat database harus memahami hubungan antar data, jenis data yang akan dipertahankan dalam database, bagaimana data yang akan digunakan, dan bagaimana organisasi perlu mengubah untuk mengelola data dari perspektif perusahaan secara keseluruhan. Database membutuhkan desain konseptual dan desain fisik. Perancangan basis data konseptual atau logis adalah model abstrak dari perspektif bisnis, sedangkan perancangan fisik menunjukkan bagaimana database benar-benar diatur pada perangkat penyimpanan akses langsung. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menggunakan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pembuatan keputusan. Tantangan dalam menangani besarnya volume data. Data besar tidak mengacu pada jumlah tertentu, namun biasanya mengacu pada data di kisaran petabit dan exabit, dengan kata lain miliaran hingga triliunan rekaman. Semuanya berasal dari sumber yang berbeda. Data besar diproduksi dalam jumlah jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat daripada data tradisional. Bisnis tertarik pada data yang besar karena mereka dapat mengungkapkan lebih banyak pola dan anomali yang menarik daripada kumpulan data yang lebih kecil, yang berpotensi memberikan wawasan baru tentang perilaku pelanggan, pola cuaca, aktivitas pasar keuangan, atau fenomena lainnya. Namun, untuk memperoleh nilai bisnis dari data ini, organisasi membutuhkan teknologi dan alat baru yang mampu mengelola dan menganalisis data non-tradisional beserta data perusahaan tradisional mereka. Selanjutnya yaitu infrastruktur intelijen bisnis. Kebutuhan data yang memiliki kemampuan besar memerlukan infrastruktur bisnis yang terkini dan memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda dalam organisasi. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu meliputi dari warehouse, yaitu data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan. Yang kedua ada data marts, bagian dari data warehouse yang diringkas. Yang ketiga ada Hadoop, perangkat kerja open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapasitas besar. Selanjutnya ada komputansi, yaitu dalam memori adalah cara untuk memfasilitasi analisis data yang besar.
Yang terakhir ada perangkat analitik terdiri dari hubungan, pola, dan tren. Database dan web. Database merupakan aspek yang penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data untuk diolah lebih lanjut. Selain itu juga dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan juga update yang rumit. Sedangkan web adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser atau URL website. Mengakses database perusahaan melalui web menciptakan efisiensi, peluang, dan model bisnis yang diaktifkan dengan web dalam sektor publik untuk membantu pelanggan dan warga negara untuk mengakses informasi yang berguna. Yang terakhir yakni mengelola sumber data. Persiapan database hanyalah merupakan permulaan. Agar dapat memastikan bahwa data bagi bisnis tetap akurat, dapat diandalkan, dan siap tersedia bagi mereka yang memerlukannya, maka bisnis memerlukan kebijakan dan prosedur khusus untuk manajemen data. Yang pertama, yakni menetapkan kebijakan informasi. Kebijakan informasi memaparkan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, mengidentifikasi pengguna dan unit organisasi mana yang dapat berbagi informasi, di mana informasi dapat didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara informasi. Misalnya, kebijakan informasi yang khas akan menentukan bahwa hanya anggota terpilih dari Departemen Pengkajian dan Sumber Daya Manusia yang berhak mengubah dan melihat data karyawan yang sensitif, seperti gaji karyawan atau nomor jaminan sosial, dan bahwa departemen ini bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa data pegawai tersebut akurat. Yang kedua, yakni memastikan kualitas data. Kebijakan data dan informasi yang dirancang dengan baik akan berjalan jauh untuk memastikan bahwa bisnis memiliki informasi yang dibutuhkan. Data yang tidak akurat, tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lainnya menyebabkan keputusan yang salah, penarikan produk, dan kerugian finansial. Sebelum database baru tersedia, organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menetapkan prioritas yang lebih baik untuk mengedit data setelah basis data mereka beroperasi. Analisis kualitas data sering diawali dengan audit kualitas data, yaitu survei terstruktur tentang keakuratan dan tingkat kelengkapan data dalam suatu sistem informasi. Audit kualitas data dapat dilakukan dengan mensurvei seluruh file data, mensurvei sampel dari file data, atau mensurvei pengguna akhir untuk persepsi kualitas data mereka. Pembersihan data juga dikenal sebagai data scrubbing. Terdiri dari kegiatan untuk mendeteksi dan memperbaiki data dalam database yang tidak benar, tidak lengkap, tidak diformat dengan benar, atau berlebihan. Kebersihan data tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga memberlakukan konsistensi agar kumpulan data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi terpisah. Perangkat lunak pembersihan data khusus tersedia untuk secara otomatis mensurvei file data, memperbaiki kesalahan dalam data, dan mengintegrasikan data dalam format perusahaan yang konsisten. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, atau tambahan, dipersilakan mengisi forum diskusi pada e-learning. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.